Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arif Fadilah ingin meresum tentang tugas sejarah aliran psikologi yang berjudul Al-Quran dan Al-Hadis Psikologi. Yang pertama, ada konsep manusia dalam Al-Quran. Ada 3 kata digunakan dalam Al-Quran untuk menuju manusia, yaitu ada alif, nun, dan sin. Dan ada 3 secara bahasa dalam Al-Quran, yaitu Al-Insan, Al-Bashar, dan An-Nas. Yang kedua, ada tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mengemban amanah dalam tugas keagamaan, mencari ridhonya Allah dan menjauhi segala larangannya. Terus manusia diciptakan oleh Allah agar senantiasa beribadah dan menjauhi segala larangannya. Dan seorang hamba itu perlu taat dan patuh kepada semua arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berarti wakil atau mengganti yang memegang mandat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia berperan mewujudkan ketentraman, mengolah dan menggunakan apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidupnya secara baik. Di sini manusia dituntut untuk berpikir kreatif dan dinamis, serta diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menggunakan potensi insan yang digunakan. Ada 2 peran penting yang diamanahkan kepada manusia, yaitu yang pertama itu memelihara bumi, dan yang kedua itu memakmurkan bumi. Semuanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Peran manusia sebagai Abdullah. Dalam konsep Abdullah, manusia merupakan hamba yang seyogyanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mentaati segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang ketiga, ada tugas manusia secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, tugas manusia adalah beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya, menjalankan semua pemerintah dan menjauhi larangan agama dan yang dianut, selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan karunia yang didapatnya. Secara horizontal, tugas manusia adalah bisa menghargai orang lain, saling tolong menolong sesama, sadar bahwa diri ini adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Yang keempat, adanya proses penciptaan manusia. Yang pertama, tahap primordial. Saat manusia pertama diciptakan dari saripati tanah yang diberikan ruh hingga bentuk seindah-indahnya. Penciptaannya dari tanah diungkapkan melalui proses yang dimulai dari saripati makanan, disimpan dalam tubuh sebagainya menjadi sperma atau ovum sel telur yang keluar dari tulang sulbi dan tulang depan saraib perempuan. Yang kedua, ada tahap biologi. Yang pertama ini nutfah, inti sari tanah yang dijadikan air mani. Ada rahim, tersimpan di tempat kokoh. Maksudnya itu sel telur dibuahi terus bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim. Ketika menempel di dinding rahim, embrio akan berkembang sekitar 3 bulan sampai masa persalinan. Terus ada tahap selanjutnya itu alaqah, darah beku yang menggantung di rahim. Ada mudghah, segumpal daging dibalut dengan tulang belulang. Idham dan lam terjadi pada minggu 5, ke-6, ke-7, ditandai dengan pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot. Ada nasy'ah, qalqah, akhar terjadi pada bulan ketiga, yaitu ketika embrio sudah masuk ke dalam janin. Yang terakhir ada nafkhur ruh, ditiupnya ruh, terjadi selepas 40 hari dan selepas terbentuk organ-organ tubuh termasuk organ seks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.